Shalom adik-adik, balik lagi ketemu dengan Kak Cindy. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Tetap di rumah aja kan? Pasti udah bosen kan? Gak apa-apa. Yang penting kita tetap di rumah, coronanya pergi dulu, baru nanti kita jalan-jalan, baru nanti kita ketemuan lagi di gereja, oke? Oke, sekarang kita siapkan hati kita, tadi udah nyanyi-nyanyi kan? Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan dinyatakan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nah hari ini Kak Cindy mau cerita tentang Daniel di Gua Singa. Nah, ayatnya ada di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Nah, Kak Cindy akan singkatin dalam satu cerita. Tapi adik-adik yang sudah bisa baca, tetap dibaca, dibuka Alkitabnya, dibaca. Nah, kalau adik-adik yang belum bisa baca, minta mama papa bacain. Oke? Oke. Nah, kisah ini berkisah tentang Daniel yang sangat taat dan setia kepada Tuhan. Dia rajin sekali berdoa, dia rajin sekali memuji Tuhan. Kalau dia berdoa udah kayak minum obat. Tahu minum obat? Pagi, siang, sore. Sehari 3 kali. Nah, karena dia orang yang rajin berdoa, dia juga orang yang pintar. Nah, karena dia pintar, dia diangkat oleh Raja Darius menjadi pejabat tinggi di kerajaannya Darius. Tapi karena Daniel terlalu menonjol, apa tuh menonjol? Terlalu paling bersinar, terlalu paling dapat perhatian dari raja. Yang lain-lain tuh pada cemburu. Ya kan? Menteri-menteri itu pada cemburu. Si Daniel tuh sombong banget sih, disukain sama raja. Apaan dia? Kita buat cara bagaimana kita jatuhkan Daniel. Begitu karena para menteri jahat ya, serem, jangan yang mau bergaul sama yang jahat-jahat ya. Terus begini, gimana dong caranya? Daniel tuh nggak ada yang bisa kita lakukan, maksudnya nggak ada yang bisa kita laporin ke raja. Dia tuh cukup baik, disukai sama raja. Apa ya? Nah, bagaimana kita bilang sama raja untuk seluruh rakyat di Persia harus menyembah kepada raja selama 30 hari. Nah, nanti kan Daniel pasti menyembahnya kepada Tuhan ya. Nah, pas dia menyembah kepada Tuhan ya, kita tangkap dia. Ayo kita datang kepada raja. Para menteri pada datang tuh tempat raja. Raja. Nih ya raja ya, kan raja tuh raja yang hebat. Bagaimana setiap rakyat ya di negeri ini ya datang menyembah kepada raja selama 30 hari. Nah, kalau dalam 30 hari tidak ada yang menyembah kepada raja atau ada yang menyembah kepada Allah lain, maka dia akan dilemparkan ke gua singa. Au. Bunyi singa gimana? Au, gitu ya. Terus udah gitu, oke, titah ini tidak bisa dilanggar oleh apapun. Nah, setelah keluarlah titah itu, ya kan, para menteri sengaja datang ke tempatnya si Daniel. Kucuk. Dia nengok. Si Daniel lagi berdoa sama Tuhannya. Kesempatan lapor pada raja. Raja, lapor. Itu si Daniel masa menyembah kepada Tuhan ya, bukannya kepada raja. Titah raja mengatakan harus dilempar kepada gua singa. Terus raja langsung bersedih hati. Aduh Daniel gimana dong. Dia kan baik. Tapi titah tetaplah titah. Ya sudah, bawa dia ke sana, ke gua singa besok ya. Sepanjang malam rajanya bingung. Aduh gimana nih Daniel nih. Pusing, dia gak bisa tidur. Dia mikirin Daniel. Sampai pagi gak ketemu cara nyolong Daniel. Lalu tiba-tiba di Daniel disegrap. Ditangkap sama para pengawal, ditaruh ke gua singa. Terus raja cuma bilang gini, Daniel, maaf ya, kiranya Tuhan yang kau sembah, dialah yang akan menyelamatkanmu ya. Oke Daniel. Terus raja pun pergi, guanya ditutup, gelap gulita. Terus raja pergi ke tempatnya, dia bersedih hati, dia berpuasa. Dia gak mau datang penghibur-hibur, aku mau sendiri. Gitu kata raja, dia gak mau dihibur, dia bersusah hati, dia sedih. Lah, tapi di gua singa
Tiba-tiba kemuliaan Tuhan datang. Ya, singa-singa mengaum, mulutnya ditutup, ketutup, nggak ada yang bisa kebuka mulutnya. Nah, tiba-tiba matahari terbit, bersinar, buru-buru. Wah, udah mulai pagi. Raja langsung datang, Daniel, Daniel, masih hidup nggak? Kata si raja ketakutan. Tiba-tiba Daniel, masih hidup Raja, aman, tenang. Wah, puji Tuhan kamu masih hidup. Iya Raja, Tuhanku menyelamatkanku. Lalu Raja bilang, hai prajurit, keluarkan Daniel dari gua singa. Lalu panggil semua, lalu jemput semua, lalu jembloskan semua pejabat-pejabat yang menjelek-jelekan Daniel. Lalu semua pejabat yang menjelekkan Daniel dilempar ke lubang singa, langsung habis sisa tulang-tulangnya. Takut ya, serem. Kemudian raja bilang gini, hai rakyatku, mulai detik ini seluruh rakyat di Persia harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Karena Allah Daniel mampu menyelamatkan Daniel keluar dari gua singa dengan selamat. Are, berhasil ya. Hebat kan? Tuhan menolong Daniel. Tuhan yang sama menolong adik-adik juga. Oke, Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena apa? Karena ketika Daniel mengandalkan Tuhan, dia ditolong oleh Tuhan. Dia hanya berdoa ketika di dalam gua singa, lalu semua mulut-mulut singa terkatup. Ya, jadi setiap adik-adik di sini, ya, gak usah takut, tetap percaya bahwa Tuhan menolong adik-adik ketika adik-adik merasa susah, ketika adik-adik merasa kayaknya, aduh nih coronanya gak pergi-pergi, adik-adik berdoa aja, ya. Tuhan sanggup menolong Daniel, Tuhan yang sama sanggup menolong adik-adik semuanya. Adik-adik tetap berdoa, aduh Tuhan, ini kok sekolah online, soal-soalnya susah, pelajarannya susah, tugasnya banyak. Berdoa saja sama Tuhan. Oke adik-adik ya. Ya, tetap semangat ya. Oke ya. Kasih ini gak lama-lama nyampein firman Tuhan ya. Minggu depan ketemu lagi sama guru-guru yang lain. Oke, kita mau satu dalam doa ya. Sekarang ya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih saat ini. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami berdoa buat keluarga kami, adik kami, kakak kami, semuanya Tuhan memberkati dan kami percaya Engkau memberkati kami, melindungi kami dari segala virus, corona dan segala sesuatunya Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, sekolah kami, pendidikan kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Gereja kami, gembala kami, guru-guru sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih ajar kami untuk tetap setia seperti Daniel yang terus untuk memuji dan muliakan nama Tuhan walaupun kondisi kami saat ini tidak memungkinkan. Tapi kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Dadah.